Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina. Saya mahasiswi akuntansi syariah semester 5 kelas B kelompok 23 PPI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab sholat mulai dari kemampuan imam sampai dengan macam-macam sujud. Nah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam adalah yang pertama, mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya. Kemudian meluruskan syaf sebelum sholat, lalu memendekkan bacaan sholat, kemudian membaguskan bacaan sholat. Lalu hendaknya seorang imam disenangi oleh makmum. Kemudian sunat bagi imam menyaringkan suaranya saat sholat. Lalu disebutkan bahwa ada 9 syarat utama menjadi seorang imam dalam sholat. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, lalu balik, kemudian seorang laki-laki, lalu suci dari hadas, kemudian bagus bacaan dan rukunnya, lalu bukan makmum, kemudian selamat, sehat atau tidak sakit, tidak uzur, kemudian lidahnya fasih dalam mengucapkan bahasa Arab dengan tepat. Kemudian ada yang namanya masbuk. Masbuk adalah seseorang yang tertinggal rakaat dalam sholat berjamaah apabila mendapati seorang imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia melakukan ruku dengan sempurna bersama imam, maka ia mendapatkan 1 rakaat sholat pada saat itu. Kemudian hendaklah ia menambah kekurangan rakaat sholatnya pada saat imam sudah mengucapkan salam. Nah, adapun gerakan sholat orang yang masbuk yaitu dengan mengikuti imam dan takbiratul ihram atau berniat dalam sholat. Kemudian ada sholat jama, sholat qashar, dan sholat jama qashar. Nah, yang pertama ada sholat jama dibagi menjadi 2, yakni jama takdim dan jama takhir. Jama takdim adalah sholat jama takdim yang dilakukan pada waktu sholat yang lebih terdahulu, misalnya sholat zuhur dan asar dilakukan pada waktu sholat zuhur. Niatnya adalah usolli fardo zuhri arba'a rakaatin majmu'an ilaihi asri lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat, usolli fardo asri arba'a rakaatin majmu'an ila zuhri lillahi ta'ala. Dan untuk sholat maghrib dan isya dilakukan pada waktu sholat maghrib, niatnya usolli fardo maghribi salasa rakaatin majmu'an ilaihi isa'i lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat isya 4 rakaat, usolli fardo isa'i arba'a rakaatin majmu'an ila maghribi lillahi ta'ala. Tata cara dan bacaan sholat jama takdim ini sama seperti sholat fardu biasanya. Nah, lalu ada sholat jama takhir atau jama takhir dilakukan pada waktu sholat yang lebih terakhir waktunya, maksudnya seperti sholat zuhur dan sholat aksar dilakukan pada waktu sholat asar. Nah, untuk niatnya usolli fardo asri arba'a rakaatin majmu'an ilaihi zuhri lillahi ta'ala. Nah, dilanjutkan dengan sholat zuhur 4 rakaat, usolli fardo zuhri arba'a rakaatin majmu'an ila asri lillahi ta'ala. Nah, kemudian untuk sholat maghrib dan sholat isya dilakukan pada waktu sholat isya, niatnya yakni usolli fardo isya'i arba'a rakaatin majmu'an ilaihi maghribi lillahi ta'ala. Lalu untuk sholat maghrib setelah sholat isya tadi dilanjutkan dengan sholat maghrib 3 rakaat, usolli fardo maghribi salasa rakaatin majmu'an ila isya'i lillahi ta'ala. Tata cara dan bacaan sholat jama takhir ini pun sama seperti sholat wajib pada umumnya atau pada biasanya. Nah, kemudian ada sholat qashar. Nah, sholat qashar ini adalah meringkas rakaat sholat fardu yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat yang dapat diqashar, yakni sholat zuhur, asar, dan isya. Contoh niat pada sholat asar yang diqashar adalah usolli fardo asri rakaataini qasron lillahi ta'ala. Lalu ada sholat jama takdim qashar. Nah, jama takdim qashar ini adalah sholat jama takdim yang diqashar dilakukan pada waktu sholat yang lebih awal waktunya, seperti sholat zuhur dan sholat asar dilakukan pada waktu sholat zuhur. Niatnya yakni usolli fardo zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihi asri lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat, usolli fardo asri rakaataini qasran majmu'an ila zuhri lillahi ta'ala. Dan untuk sholat maghrib dan isya
sholat maghrib ini tidak dapat dikosor, jadi tetap 3 rakaat. Niatnya yakni usoli fardo maghribi salah sarokaatin kasron majmu'an ilaihi isai lillahi ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan sholat isya 2 rakaat usoli fardo isai rokataini kasron majmu'an ila maghribi lillahi ta'ala. Kemudian adalah jama takhir qasar. Jama takhir qasar ini dilakukan pada waktu sholat yang lebih akhir seperti sholat zuhur dan asar dilakukan pada waktu sholat asar. Niatnya adalah usolli fardu asri rakataini kasron majmu'an bizuhri. Jama takhir kasron lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat zuhur 2 rakaat. Niatnya usolli fardu zuhri rakataini kasron majmu'an bizuhri. Jama takhir kasron lillahi ta'ala. Lalu untuk sholat maghrib dan sholat isya dilakukan pada waktu sholat isya. Niatnya usolli fardo isya'i rokataini kasron majmu'an ilaihi maghribi lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib tetap 3 rakaat. Niatnya usolli fardo maghribi salasa rokaatin kasron majmu'an ila isya'i lillahi ta'ala. Yang terakhir adalah mengenai sujud. Ada 3 sujud. Yang pertama sujud tilawah, yang kedua sujud syahwi, dan yang ketiga adalah sujud syukur. Untuk yang pertama sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan pada saat kita mendengar ayat-ayat sejadah, maka kita disunahkan untuk bersujud. Adapun yang pertama yakni niat, yang kedua adalah takbiratul ihram, dan yang ketiga adalah sujud dengan membaca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu min haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu duduk dan diakhiri dengan salam. Yang kedua adalah sujud syahwi. Sujud syahwi dilakukan karena ada yang terlupa dalam sholat. Dibaca dengan bacaan subhanama laya namu walayah syur. Lalu yang ketiga adalah sujud syukur. Sujud syukur dilakukan pada saat adanya rasa bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bacaannya adalah alhamdulillahirabbil alamin binikmatihi tatimus sholihin. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.